Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Azriel Raffi Syafiq dengan NIM belakang 064 dari kelas 1C. Di sini saya akan menjelaskan jawaban code dengan soal yang diberikan oleh Bapak dosen yaitu Bapak Muhammad Irfan Septiar Musti MSI dengan mata kuliah dasar-dasar pemrograman. Lanjut saja untuk soalnya. Itu kita diberikan datanya ada di dalam drive, dan nanti di penjelasannya saya udah cantumin. Data di atas itu sebuah list of dictionary yang berisi informasi tentang individu dan proyek-proyek mereka. Itu ada ID, nama atau name, project atau list project yang dikerjakan. Itu ada project ID, title, task ID, dan description-nya itu deskripsi tugasnya. Itu ada statusnya, tugasnya itu complete, in progress, atau not start. Kontaknya itu ada email, phone, dan address. Soal pertama, identifikasi individu dengan semua proyek selesai. Jadi ini soal nomor 1, soal nomor 2, dan nomor 3 ini datanya ada baru lagi untuk menjawab nomor 3 dan 4. Ini soalnya, dan ini yang diminta output, terus ada outputnya juga. Ini soal nomor 4 dan ada contoh outputnya juga. Dan soal nomor 5, dan output yang diharapkan itu DW nya 95, di 92, EK 88, Ali 85, dan Citra. Oke, lanjut saja kita untuk membahas soal dari nomor 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Azriel Raffi Syafiq dengan NIM belakang 064. Di sini saya akan menjawab soal-soal UAS Dasprop. Yang pertama, soal itu identifikasi individu dengan semua proyek selesai buat dengan fungsinya find underscore individuals underscore with underscore all underscore complete underscore project untuk mengembalikan list nama individu yang semua proyeknya sudah selesai, atau proyek yang dianggap selesai jika semua tugas di dalamnya memiliki status komplit. Nah, di sini kita mempunyai datanya ini list yang di dalamnya dictionary atau list dari dictionary, di mana setiap dictionary ini mewakili individu dengan detail proyeknya. Terus dari yang kita dapat kodenya itu, proses logikanya itu individuals underscore with underscore complete underscore project sama dengan string kosong. Nah, variabel ini adalah list kosong yang akan menyimpan nama-nama individu yang semua proyeknya selesai. Iterasi pertama itu ada for individual in data. Fungsi ini akan memproses setiap individu dalam data satu persatu. Nah, setiap individunya ini dictionary yang berisi informasi seperti ID, name, contact, dan project. Nah, di sini tuh dari yang awal ada ID-nya 1 sampai 1, terus name-nya ada John Doe, kontaknya, terus ada project-nya, itu project ID-nya P001, task-nya itu ada task ID-nya itu ada T001, description-nya data collection, statusnya complete. Dan task ID yang kedua itu T002, description-nya model training, dan statusnya in progress. Lalu masuk ke iterasi yang kedua. Kita enggak all underscore complete atau sama dengan true. Nah, variabel ini digunakan untuk memeriksa apakah semua proyek dari individu saat ini selesai. Terus iterasi keduanya yang bagian for project yang ini, for project in individual that get dalam kurung string project terus koma string kosong. Ini mengecek daftar proyek individu. Jadi individual titik get dalam kurung string project koma string kosong dalam kurung tutup kurung titik 2 ini akan memastikan jika individu tidak memiliki proyek atau iterasi ini akan dilewati. Lanjut untuk iterasi ketiga, itu bagian for task in project dot get dalam kurung string text koma terus string ya, terus ini
string kosong, dia akan mengecek semua tugas dalam proyek. Jika ada satu tugas yang statusnya bukan atau complete, maka all complete ini akan diubah menjadi false. All complete ini akan menjadi false. Iterasi proyeknya langsung dihentikan atau dengan break. Lalu if not all underscore complete titik 2 terus break, itu jika ditemukan proyek yang tidak sepenuhnya selesai, iterasi pada individu saat ini akan dihentikan. Lalu if all complete, jika semua proyek individu selesai, nama individu atau individual yang dalamnya string name itu ditambahkan ke individuals with complete underscore project. Nih, ke return ini. Jadi contoh pada datanya di sini kan data yang pertama itu ada si John Doe. Dia proyeknya memiliki satu proyek dan 2 tugas. Yaitu tugas yang pertama itu tes 10001. Dia complete statusnya. Tas underscore ID 10002 description-nya itu dia statusnya in progress. Maka dia menjadi false karena dia masih ada status yang in progress. Terus false. Nah, ini hasilnya tidak akan ditambahkan ke list. Kenapa? Karena dia masih ada yang belum karena dia statusnya complete udah. Terus kita ke Jane Smith. Dia ada memiliki satu proyek dengan 2 tugas. Tugasnya itu ada T003, dia statusnya not start, dan tes T004 itu dia statusnya in progress. Berarti dia menjadi false. Masuknya ke yang tadi tuh yang dia statusnya bukan complete. Berarti masa jika ada satu tugas yang statusnya bukan complete, berarti dia akan berubah menjadi false. Nah, dan sampai Michelle Bourne nih. Michelle Bourne dia tidak memiliki proyek atau proyeknya kosong. All underscore complete tetap, berarti dia true. Karena dia gak ada project apapun, karena tidak ada project, maka hasilnya akan ditambahkan ke list. Untuk Emily Davis dia tidak dapat ini ke list, dan sampai Sophia juga tidak ditambahkan ke list karena dia menjadi false. Sampai ke William Anderson. Dia projectnya nggak ada kan, dia tidak ada project, atau karena dia tidak ada project maka dia ditambahkan ke list. Nah, dan Amelia dia tidak ditambahkan ke list karena dia ada projectnya. Jadi output akhirnya yaitu Michelle Bourne dan William Anderson. Lanjut untuk nomor 2, ini kita disuruh gabungkan tugas berdasarkan kota buat fungsi yang bernama combine underscore text underscore by underscore city yang mengelompokkan semua tugas berdasarkan kota dari alamat home individu. Setiap tugas harus menyertai nama individu, ID proyek, dan ID tugas. Hasilnya berupa dictionary dengan nama kota sebagai kunci dan list dan contoh outputnya kayak gini. Oke, sekarang kita akan menjelaskan kodenya. Di sini ada def combine underscore text underscore by underscore city dalam kurung data, itu yang isinya fungsi ini akan menggabungkan tugas-tugas dari semua individu yang berdasarkan kota mereka, atau menggabungkan semua tugas berdasarkan kota dari alamat home atau individunya. Terus di sini ada data yang isinya itu list daftar individu dengan informasi kontak dan proyek. Datanya itu data yang sebelumnya dari nomor 1. Yang pertama, nah return-nya itu ada dictionary, kuncinya berupa nama kota dan nilai berupa list tugas. Try titik 2, dictionary ini tas underscore by underscore city sama dengan string kosong. Dictionary ini akan menyimpan hasil. Untuk menyimpan hasil si data yang akan kita mau dimasukin. Terus iterasi for person in data titik 2 ini akan memproses setiap elemen dalam data yang merupakan daftar individunya. To try titik 2. Terus kita mengambil data penting dari setiap orangnya. Dengan itu kita tulis name sama dengan person.get, terus string name, projects itu sama dengan person.get dalam kurung string project dengan koma string kosong. Terus jika home underscore city-nya ini ambil kota dari alamat home underscore city sama dengan person get contact terus sama dengan string kosong dot get address string kosong dot get home string kosong dan dot get city. Nah, jika home city ini home underscore city kosong, tidak ada alamat yang di rumah, lewati iterasi ini dengan continue. If not home underscore city titik 2 continue. Terus ini iterasi proyek dalam data orang, dia memproses proyek dari daftar project yaitu for task in task underscore id sama dengan task titik get dot get
dalam kurung tas underscore ID. Nah, ini dia akan mendapatkan project underscore ID dan daftar tugas dalam proyeknya. Lalu iterasi for task in task ini akan memproses setiap tugasnya dan mendapatkan ID tugasnya itu di task underscore ID sama dengan task.get atau task underscore ID yang ini ada stringnya. Terus untuk menyimpan tugas berdasarkan kota itu if home underscore city not in task underscore by underscore city titik dua task underscore by underscore city atau tutup kurung siku home underscore city sama dengan string kosong. Ini jika kota home underscore city-nya belum ada dictionary task underscore by underscore city, tambahkan entry kosong untuk kota tersebut. Lalu tambahkan detail tugas ke dalam daftar tugas untuk kota tersebut, yaitu task underscore by underscore city kurung siku home underscore city dot pen. Itu kita akan kayak mengambil detail tugas ke dalam daftar tugas itu untuk kota tersebut. Dengan ini append name titik dua name dan project underscore ID titik dua project underscore ID task underscore ID titik dua task underscore ID. Terus exceptions as terus print f string yang nama error processing person with ID person dot get ID unknown. Terus ini continue dan return task underscore by underscore city except exception as terus print dalam kurung f string exception error titik dua terus return. Pertama kita lihat iterasi per orangnya. John Doe itu dia kan city-nya di kotanya atau city-nya itu di New York. Proyeknya itu P001 kan, proyeknya nih P001. Tugas itu ada T001 data collection, description-nya data collection, terus T002-nya itu description model training. Nah, untuk output sementara itu yang task underscore base underscore city, berarti dia New York. Terus orang kedua Jen Smith, dia kotanya kota Los Angeles, nih Los Angeles. Mana sih tadi? Dan seterusnya untuk Michelle Byrne kotanya Miami atau city Miami. Terus proyeknya dia tidak ada perubahan pada teks underscore by underscore city. Dia proyeknya kan tidak ada, berarti dilewati untuk iterasi tugasnya. Emily Davis sama dengan yang tadi. Jadi output akhirnya task in New York itu ada namanya John Doe, project ID-nya P001, task ID-nya itu ini yang tadi yang di bagian si task underscore by underscore city. Kita print kan dari sini for dev print underscore task underscore by underscore city atau task underscore by underscore city itu dua for city task in task underscore by underscore city dot items. Kita akan mengambil items yang tadi di atas tuh yang task underscore by underscore city. Print f task in terus city for task in task. Print f dengan titik name atas isinya ada task terus string yang ada name-nya project ID task project underscore ID task ID itu ada isinya ada task underscore ID kurung siku task kurung ini titik dua tutup kurung. Terus untuk menggabungkan tugas berdasarkan kota berarti task underscore by underscore city kemudian combine underscore task underscore by underscore city terus dalamnya data print underscore task underscore by underscore city terus dalam kurung task underscore by underscore city. Nah hasilnya ini hasil outputnya task in New York itu ada name ya John Doe project ID P001 task ID-nya itu T001 Los Angeles kota Los Angeles itu ada Jen Smith dia project ID dapat 001 task ID-nya T003 dan seterusnya sampai task in Portland dengan name Amelia Thomas dan project ID P008 task yaitu ID-nya T015 dan Amelia Thomas juga project ID-nya P008 task ID-nya T016. Lanjut, kita akan menjawab soal nomor 3. Ini soal akan identifikasi kandidat pelatihan manajemen buatlah fungsi yang bernama find underscore promotion underscore candidates yang mengidentifikasi individu yang cocok untuk promosi dasar kriteria ini. Terus ada nama departemen, gaji skor kinerja, pengalaman kerja. Ini itu Anda harus membaca file dalam bentuk Anda serta frame. Dengan metode statistik untuk menghitung rata-rata skor kinerja dan kuartil bawah untuk gaji. Pastikan individu. Nah ini output contoh outputnya. Nah ini datanya itu
Jadi data yang dalamnya itu list dalam dictionary. Nah, kita langsung ke kodenya. Def find underscore promotion underscore candidates dalam kurung data. Terus ini tujuannya untuk mengidentifikasi karyawan yang layak dipromosikan dengan berdasarkan kriteria tertentu. Tadi datanya kan list dalam dictionary, yang dimana setiap dictionary mempresentasikan data karyawan. Terus langkah-langkahnya itu kita try titik 2 df sama dengan pd.dataframe dalam kurung data tutup kurung. Ini datanya diubah, membuat data frame datanya diubah menjadi yang kayak ini, pd titik data frame data ini, sehingga lebih mudah untuk memanipulasi datanya. Untuk menghitung rata-rata skor performa itu kita pakai atau ini aggregate average underscore performance underscore score sama dengan df kurung siku atau string performance score domain string kurung biasa. Tujuannya itu untuk menentukan skor performa rata-rata seluruh karyawannya. Terus untuk menghitung kuartil bawah gajinya itu atau calculate 25% lower quartile of salary, itu kita menggunakan lower underscore quartile underscore salary sama dengan df terus kurung siku salary dot quantile dan kurung 0,25 karena tujuannya itu untuk menentukan nilai gaji yang pada kuartil ke-25 atau batas bawahnya 25% atau 0,25. Terus ini kandidat ini untuk memfilter kandidat berdasarkan kriteria kan. Jadi kodenya itu kandidat sama dengan df terus kurung siku df terus isi ada kurung siku dalamnya ada experience terus ada yearsnya atau tahunnya kurang dari 3 berkurung dan df performance score lebih dari average atau rata-rata underscore performance underscore score, dan df salary itu sama dengan lower underscore quartile underscore salary, dan kurang lebih df departemennya .isin terkurung terus kurung siku ada string admin dan koma support. Nah, ini kriterianya pengalaman kerja di bawah 3 tahun, terus skor performanya itu di atas rata-rata. Terus gajinya itu di bawah atau sama dengan kuartil bawahnya atau kuartil salary-nya, dan tidak berasal dari departemen admin ataupun support. Kita akan memilih kolom yang relevan, yaitu kandidat sama dengan kandidat kurung siku dengan string name, koma departemen, salary, performance score, terus experience years, terus tutup kurung siku tutup. Terus untuk mengubah data frame menjadi list of dictionaries, itu kandidat underscore list sama dengan kandidat titik to underscore ditch atau dictionary, terus dalam kurungnya itu ada string records untuk konversi data frame hasil menjadi list of dictionary. Untuk menangani error atau menangkap error jika ada kolom yang hilang atau jika terjadi kesalahan lainnya, pakai yang except k error se, terus print f error titik 2k, terus itu not found in the data, return terus string kosong, except exceptions se, terus print f titik 2 atau titik petik and unexpected error occurred, terus return. Kita akan menjelaskan periterasinya. Jadi si df ini atau df sama dengan pd.data frame atau data itu akan kita mengambil kayak data yang di sini. Yang pertama itu ID-nya kan ada satu namanya John, terus age-nya 25, city-nya New York, salary-nya 55.000, departemennya engineering, dan experience years-nya itu 2, gendernya sampai dengan remote worker-nya itu true, dan untuk ID 2-nya itu ada Jen, age atau tahunnya 30, city atau kotanya Los Angeles, salary-nya 65.000, dan sampai experience years-nya itu 5, performance score 90, gender female, remote worker-nya false. Untuk menghitung rata-rata, untuk average performance underscore score itu nilai hasilnya 86,4. Untuk menghitung kuartil bawahnya itu pakai yang ini, yang lower underscore kuartil underscore salary, dia hasilnya 56.500. Dan yang ini kandidat atau memfilter kandidatnya terdapat di filter menggunakan kriteria. Jadi baris 1 kan ada John, dia tidak lolos dengan pengalaman 2 dengan gajinya itu 55.000, skor performanya ke 5, terus tidak memenuhi skor 86,4. Baris ke-6 itu ada si Sophia umurnya 28 dan lolos dia dengan pengalamannya 3. Sophia pengalamannya 3 dengan yang gajinya 68.000, skor performanya itu 89,
remote worker true, jadi dia lolos untuk memenuhi semua kriteria karena skornya dia lebih dari 86,4. Untuk baris ke-10 itu ada si Amelia, age-nya 24. Terus dia tidak lolos selama 2. Skor performanya itu 80 karena dia kurang dari itu, maka dia tidak lolos. Ini kalau yang relevan. Ada si Sophia itu yang ini. Milih kolom yang relevan, data ini akan hasil filter dipangkas hanya kolom penting. Yang si Sophia ini yang ID 6, dia kena 8.000 dapat misal, terus performance 89, experience year 3. Terus mengkonversi a list of dictionaries, itu ada kandidat list underscore list, terus berarti dalam kurung underscore name itu Sophia, dapat misal, salary 68.000, performance score 89, experience itu 3, outputnya string kosong. Yang selanjutnya nomor 4, ini kan identifikasi individu ideal untuk promosi. Buatlah fungsi yang bernama find underscore promotion underscore kandidat yang mengidentifikasi individu yang cocok untuk promosinya. Ada pengalaman kerja yang harus minimalnya 45 tahun atau experience years. Skor kinerja atau performance score-nya itu harus di atas 85, status remote work atau remote work ini harus false atau tidak bekerja bersama secara remote. Gaji atau salary saat ini harus kurang dari rata-rata gaji di departemennya. Jadi quote yang saya dapatkan dari data yang isinya dictionary ini, yang name-nya itu ada John, Jen, Michelle, Emily, dan lain sebagainya. Jadi dataset awalnya atau datanya itu df sama dengan pd.dataframe atau data frame ini berisi kolom berikut yang isinya itu ada name atau nama individu, departemen atau departemen tempat mereka kerja, salary itu gaji individu, performance score nilai kerja individu, experience years itu jumlah pengalaman kerjanya dalam tahun, remote worker itu status pekerja dengan jarak jauh. Nah, fungsinya itu pakai def atau find underscore promotion underscore candidates atau df. Tujuan fungsi ini untuk menemukan kandidat promosi yang berdasarkan kriteria tertentu. Lalu untuk menghitung rata-rata gaji per departemen, average atau AVG underscore salary underscore by underscore departemen sama dengan df titik growth by departemen salary main tutup kurung dot reset underscore index tutup kurung, dan average salary underscore by underscore departemen dot rename column terus kurung buka ini salary titik 2 average salary dan in place sama dengan true. Nah, grup by departemen ini yang df group by ini departemen salary ini main melampaukan data berdasarkan kolom departemen serta menghitung rata-rata gaji di setiap departemen dengan menggunakan kolom salary. Contoh rata-ratanya itu bisa dihitung kayak engineering itu kan 55.000, marketing 65.000, HR-nya itu 48.000, IT-nya itu 80.000. Nah, reset underscore index itu untuk mengubah hasil group by menjadi data frame. Lanjut untuk rename yang ini akan menggantikan nama kolom salary jadi average salary. Hasil average salary by departemen itu ada admin, average salary-nya 54.000. Terus analisisnya 64.000, average salary-nya dan seterusnya. Lanjut untuk membuka data frame dengan rata-rata gajinya itu df sama dengan df titik merge dalam kurung average underscore salary underscore by underscore departemen, terus one-nya sama dengan string departemen. Merge-nya itu untuk menambahkan kolom average salary dari average underscore salary underscore by underscore departemen ke data frame utama, yaitu df berdasarkan kolom departemennya. Serta untuk memfilter individu berdasarkan kriterianya kandidatnya itu ada df terus kurung sequence dalamnya ada list string itu experience years itu lebih dari sama dengan 5 atau kandidatnya harus memiliki pengalaman kerja minimal 5 tahun dan performance score-nya itu harus lebih dari 85 atau kandidatnya harus memiliki nilai kinerja yang lebih dari 85. Remote worker itu sama dengan false. Jadi ini asumsiin si kandidat yang tidak bekerja jarak jauh atau asumsi status remote worker-nya itu harus dikonversi ke tipe boolean atau sebelum difilter. Terus salary-nya itu kurang dari si average salary-nya, jadi gajinya lebih rendah daripada rata-rata gaji di departemennya.
result sama dengan candidates, terus kurung siku ada name, department, salary, performance score, experience years, tutup kurung siku, terus datu underscore dictionary atau orients records. Ini jika kandidat kosong, resultnya akan berupa list kosong. Terus untuk menjalankan fungsinya, pada data set itu pakai promotion underscore kandidat sama dengan find underscore promotion underscore candidates df promotion underscore candidates. Nah, fungsinya akan mengembalikan string kosong karena tidak ada individu memenuhi kriteria, jadi outputnya string kosong. Lanjut untuk nomor 5, ini saya akan menjelaskan code-nya. Sini ada def sort underscore students tuh dalam kurung students, order sama dengan string ascending atau tutup kurung titik 2. Ini tujuannya itu untuk mengurutkan si list siswa ini berdasarkan nilainya dengan opsi pengurutannya menaik atau ascending. Terus parameter fungsinya itu students-nya itu ada list of tuple-nya yang setiap elemennya itu berisi nama siswa atau nama, koma, sama nilainya. Terus string ascending atau descending itu untuk menentukan urutan pengurutannya, mau yang naik atau yang menurun, ascending atau descending. Nilai siswanya itu ada si integer, koma, atau float-nya itu integer atau float. Itu ada si ini student-nya itu ada si Ali dengan nilai 85, Budi dengan nilai 92, Citra dengan nilai 78, Dewi itu dengan nilai 95, dan Eka 88 nilainya. Itu yang dictionary, list yang di dalamnya dictionary. Nah, ordernya itu string yang menentukan urutan pengurutannya itu mau ascending atau urutan naik default, dan descending itu urutan menurun. Return-nya itu fungsi untuk membalikan list of tuples yang telah diurutkan berdasarkan nilainya. Error handlingnya itu type errornya itu jika ada elemen tidak sesuai dengan tipe datanya itu, misalkan nilainya itu bukan integer. Terus value errornya jika nilai parameter ordernya itu tidak valid. Jadi langkah-langkah kodenya itu dari if order sama try titik 2 if order sama dengan terus string ascending titik 2 return sort itu ada students sama k sama dengan lambda x titik 2 x. Terus stringnya itu isinya kurung sikunya dalam isinya itu 1. Itu maksudnya ini untuk menggunakan fungsi sort dengan k lambda x titik x itu terus 1 untuk mengurutkan berdasarkan nilai dengan elemen kedua dari tupelnya itu secara menaik. Terus elif order sama dengan terus descending descending titik 2. Terus ini digunakan untuk sort dengan reverse sama dengan true untuk mengurutkan secara menurun. Nih, return sort students k sama dengan lambda x titik 2 x. Yang satu dan reverse itu sama dengan true. Else atau raise value error atau ordernya harus ascending atau descending. Itu jika nilai parameter ordernya tidak valid akan dilemparkan ke value error dengan pesan kesalahannya. Terus error handlingnya itu dari except type error sa itu titik 2 print f terus print f terjadi kesalahan tipe data terus itunya e exception sa itu printnya itu f nya terjadi kesalahan umum. Jadi jika terjadi kesalahan tipe data, contohnya elemen students itu tidak berbentuk tuple atau nilai bukan angka, pesan itu kesalahan akan ditampilkan. Kesalahan umum lainnya itu akan ditangani dengan mencetak pesan error. Itu datanya kan ini atau contoh penggunaan atau pemanggilan itu students itu ada si kurung siku, terus dalam ada dictionary, list yang di dalam dictionary itu ada Ali dengan nilai 85, Budi dengan nilai 92, Citra dengan nilai 78, Dewi dengan nilai 95, dan Eka dengan nilai 88. Terus print sort underscore students descending berarti kita yang naik. Cek parameter ordernya, karena ordernya adalah descending, blok kode berikut dieksekusi dengan sort students k sama dengan lambda x yang ini nih, yang reverse ini yang akan karena dia descending kan berarti dia masuk yang ini.
Pengurutan menggunakan source-nya itu, fungsi source itu akan mengurutkan elemen students dengan berdasarkan nilai atau elemen kedua pada tuple secara menurun. Iterasi sortingnya membaca setiap elemen tupelnya. Misal kita ambil si Ali dengan nilai 85, Budi dengan nilai 92, Citra 78, Dewi 95 dengan nilai 95, Eka 88. Nah, nilai ini digunakan sebagai kunci untuk pengurutannya. 85, 92, 78, 95, dan 88. Urutan yang terbentuk itu berdasarkan nilai dari terbesar ke kecil. Berarti dari yang terbesar itu Dewi dengan nilai 95, Budi dengan nilai 92, Eka nya 88, Ali nya 85 dengan nilai 85, Citranya dengan nilai 78. Jadi fungsi untuk membalikan listnya yang telah diurutkan ini, jadi outputnya ini. Output akhir yang dicetak itu atau outputnya itu Dewi dengan nilai 95, Budi dengan nilai 92, Eka 88, Ali 85, Citra 78. Atau sebaliknya kalau yang ascending berarti dia dari yang kecil ke teratas, dari Citra, Ali, Eka, Budi, dan Dewi. Untuk penanganan error jika ada kesalahan parameter ordernya itu, jika nilai order tidak ascending atau descending, contohnya itu print sort underscore studentsnya itu random. Kalau random, outputnya itu akan menghasilkan value error dengan order harus ascending atau descending. Jadi salah satu. Selain tipe datanya, jika elemen studentsnya itu tidak berbentuk tuple atau nilai bukan angka, itu outputnya akan terjadi kesalahan tipe data atau kurang dari not support between range of string and integer. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.